adalah kualitas dari seorang suami dalam hal hubungan suami istri, ya, atau hubungan jima yang tadi disebut sebagai lemah syahwat. Atau nah ini mungkin perlu diperjelas, apakah lemah syahwatnya itu karena memang tidak, sang suami tidak mampu melakukan yang biasa dilakukan oleh seharusnya seorang suami, atau dia melakukan tetapi ya kurang kurang maksimal atau kurang berkualitas dalam memberikan nafkah batin kepada sang istri. Maka dalam hal ini ada secara hukum syariat, ketika sang suami ketika sang istri ridho dan ikhlas dengan keadaan suaminya seperti itu dan tidak menuntut dan menganggap hal itu menjadi sesuatu yang biasa, apatah lagi tujuan menikah adalah untuk menjaga dirinya tidak terjerumus dalam fitnah, dan wajar kalau seorang wanita ingin menikah karena ingin ditopang, ingin disayang dan dilindungi dan diberikan nafkah, itu sudah hal yang wajar dan tidak ada masalah dalam syariat kita. Nah, berkaitan dengan masalah hal ini, walaupun ya kita harus pahami apa yang diinginkan oleh laki-laki juga sama seperti yang diinginkan laki oleh seorang wanita. Seorang laki-laki menginginkan dari hubungan suami istri adalah kelezatan, kenikmatan yang memang sudah Allah berikan secara halal, maka seorang istri juga ingin hal itu. Walaupun mungkin istri dalam hal ini mungkin banyak bersabar dan sebenarnya bisa diberikan solusi. Maka tadi kami ingin sedikit memperjelas apa yang dimaksud dengan lemah syahwatnya ini. Apakah memang sama sekali tidak bisa, mohon maaf, sang suami ini tidak bisa melakukan tugasnya, atau dia melakukan tugasnya tapi tidak berkualitas, ya hanya sebentar atau tidak keras dan yang lainnya. Sehingga para ulama kita dalam hal ini jauh sebelumnya sudah mereka berikan penyampaian bahkan dalam doa-doa mereka. Maka ini sang istri harus tetap berusaha, ya, karena ini boleh ya seorang istri berusaha memberikan solusi kepada suaminya yang memiliki masalah seperti ini, entah itu dengan obat-obatan atau dengan istrinya sendiri yang berusaha merawat dan memberikan pelayanan kepada suaminya sehingga kualitas suaminya dalam hal ini betul-betul ya meningkat. Disebutkan dalam beberapa riwayat, walaupun riwayat sampai kepada beliau ini Muhammad bin Ibnul Munkadir agak lemah, beliau disebutkan bahwasanya pernah berdoa, bahkan doanya disebutkan dalam sholatnya dan didengarkan oleh murid-muridnya, dan juga dalam beberapa keadaan, yaitu beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma qawwi li dzakari fa inna fihi salahan li ahli. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada barangku ini, barang laki-laki ini, karena di dalam kekuatannya itu ada banyak manfaat kepada istri saya, kepada keluarga saya, dan itu hal wajar. Dan karena memang istri menginginkan apa yang kita inginkan, kita ingin merasakan kepuasan dalam hal ini sebagaimana juga istri menginginkan hal itu. Bahkan Al-Lais bin Sa'ad dalam beberapa riwayat disebutkan, beliau kalau mau berhubungan sama istrinya itu ada pakaian khusus, yang pakaiannya memang digunakan untuk membangkitkan gairah. Kemudian ya ambil air wudhu, kemudian berdoa dengan sebaik-baiknya, kemudian menyebutkan beberapa doa, ya, sampai beliau mengatakan Allahumma syuddali solbah, ya Allah tegakkan dan keraskan dia, dan banyak hal-hal yang bahkan meminta Allahumma atini lazzata, ya Allah karuniakan kepada saya kelezatan dalam amalan ini. Dan itu wajar seorang laki-laki ataupun seorang wanita menginginkan hal itu, dan inilah saya kira di antara tujuan pernikahan itu. Maka secara hukum syar'i tidak ada masalah selama wanitanya ikhlas, tetapi tetap bisa diusahakan. Alhamdulillah di zaman ini sudah banyak kok yang hal-hal yang bisa dijadikan sebagai alat. Ada madu mungkin, ya, madu malinota, ada kopi-kopi juga bagi laki-laki yang baik, ada kopi radix, Veradix, ada 7 elemen dan beberapa yang lainnya. Ada juga itu minyak dan yang lainnya, itu bisa, dan selama itu halal silakan dilaksanakan, silakan dipakai demi kenyamanan dan kebahagiaan keluarga kita. Wallahu taala alam bisawab.